Karena hal itu, Mu Chen akhirnya pingsan di tempat. Lu Li yang sudah tersadar melihat burung merak seketika masuk ke dalam tubuh Mu Chen. Raja Iblis menjadi sangat murka karena 9 mata iblisnya kini 2 matanya telah hancur. Ia pun menjadi yakin kalau penerus dari pendekar terkuat di dunia yang pernah menyegelnya saat ini sudah lahir kembali. Demi untuk bisa bangkit kembali, ke-9 matanya harus dipenuhi energi spiritual. Apabila itu gagal, maka ia juga tidak bisa bangkit kembali. Ia pun memerintahkan untuk membunuh penerus dari pendekar terkuat di dunia, karena ia tak mau kebangkitannya menjadi gagal. Mawar yang mendapatkan perintah itu siap melakukannya. Kini mereka semua telah sadar kembali, kecuali Mu Chen yang masih pingsan di sana. Sesaat, Lu Li melihat bekas luka di leher Mu Chen, dan bekas luka itu sama percis dengan seorang anak laki-laki yang pernah ia temui waktu dulu. Ia pun tersenyum karena Mu Chen adalah anak laki-laki itu, yang waktu dulu pernah menyelamatkannya. Mu Chen sesaat bermimpi kalau ia bertemu dengan sang ibu yang mengatakan kalau ia sengaja menyegel kekuatan Mu Chen agar ia dan ayahnya bisa selamat. Namun saat ini sudah waktu yang pas untuk mengembalikan kekuatan Mu Chen karena Mu Chen merupakan penerus pendekar terkuat di dunia untuk mengalahkan Raja Iblis. Sang ibu lalu memberikan Mu Chen sebuah mantra Futu yang berasal dari klan Dewa Futu. Sang ibu memintanya untuk melatih kekuatan mantra Futu agar kelak kekuatannya berguna untuk orang banyak. Setelah itu, ia pun sadar kembali. Lu Li sesaat mengatakan kalau burung merak yang ia cari saat ini memasuki tubuh Mu Chen dan tinggal di tubuhnya. Lu Li takut burung merak akan mengambil alih kesadaran Mu Chen dan mengendalikan tubuhnya. Singkat cerita, Mu Feng mengecek tubuh Mu Chen karena Mu Chen berkata ia bertemu dengan ibunya di dalam mimpi. Setelah sang ayah mengecek, ternyata mimpi itu adalah nyata karena ibunya memang memberikan mantra Futu di dalam tubuh Mu Chen. Mantra Futu merupakan kekuatan yang paling besar di dunia, dan mantra Futulah yang menyegel Raja Iblis di saat dulu. Apabila Mu Chen berlatih dengan sungguh-sungguh, maka kekuatan spiritualnya bisa melesat tinggi, bahkan bisa melampaui para master. Diceritakan, Qin, istrinya Mu Feng, sekaligus ibunya Mu Chen, sudah mencapai level 9, dan orang yang terkuat di saat dulu. Lalu, Mu Chen menunjukkan mantra Futu di hadapan ayahnya. Sang ayah yang melihat itu menjadi sangat bangga dan menaruh harapan besar kepadanya. Setelah itu, Mu Chen kembali ke kamarnya dan memasuki alam bawah sadarnya agar bisa bertemu dengan burung merak yang tinggal di tubuhnya saat ini. Burung merak yang berubah wujud menjadi manusia sangat marah kepada Mu Chen karena sudah menggagalkan dirinya untuk berevolusi, dan kini nadi milik Mu Chen dan burung merak telah menjadi satu. Apabila Mu Chen mati, maka burung merak juga mati. Mu Chen lalu membuat kesepakatan dengannya kalau ia akan berlatih agar bisa meningkatkan energi spiritualnya. Apabila sudah berhasil, ia akan memberikan sebagian energinya kepada burung merak agar ia bisa keluar dari tubuhnya. Melihat kepolosan Mu Chen, burung merak yang awalnya bukanlah orang jahat menjadi kasihan melihatnya. Ia pun memilih untuk tinggal di tubuh Mu Chen untuk sementara waktu, sambil membantunya agar bisa meningkatkan energi spiritualnya. Mulai dari sinilah,
mereka berdua pun berteman satu sama lain. Singkat cerita, Mawar menemui naga hitam yang dimana atas perintah dari Raja Iblis, ia disuruh untuk bekerja sama dengan naga hitam dalam menangkap orang yang memiliki kekuatan mantra futu. Naga hitam bersedia bekerja sama dengannya karena itu merupakan perintah dari Raja Iblis. Setelah itu, naga hitam mengutus pendeta tanpa wajah untuk mencari orang yang memiliki kekuatan mantra futu, dan kali ini misi mereka tak boleh gagal. Kini, semua murid dikumpulkan, dan ke-11 orang yang berhasil lolos saat ini akan berhak memasuki 5 sekolah besar, dan salah satunya sekolah favorit yang bernama Sekolah Bei Changling yang menerima 1 murid saja. Maka dari itu, ke-11 murid saat ini akan diduelkan. Siapapun yang menduduki posisi pertama, maka mereka berhak memasuki sekolah Bei Changling. Ujian pun akhirnya dimulai. Ke-11 murid mulai berduel satu sama lain. Setelah berhasil menyisakan 6 orang murid, kini ke-6 murid itu segera diduelkan kembali. Yang pertama, King San melawan Qian Er. Namun di dalam duel itu, mereka berdua berakhir imbang dan tidak ada pemenangnya. Lanjut, Mu Chen yang melawan Luli. Di sana, Mu Chen berkata kalau ia tak ingin Luli mengalah darinya dan meminta Luli untuk melawan dirinya dengan sungguh-sungguh. Saat bertarung, Luli sengaja membuat sebuah kepulan asap yang membuat orang-orang tidak bisa melihat duel mereka. 知道了，还是赶紧认输。什么也看不见呀、怎么回事啊？我当然知道林震对你没用，所以当心了。Karena Luli memang kuat, Mu Chen dengan mudah dikalahkan. Namun, sesaat Luli justru dengan sengaja mengembalikan pedangnya dan memberikan pedang itu kepada Mu Chen, yang seolah-olah Mu Chen berhasil mengalahkannya. Setelah kabut itu hilang, semua murid melihat Mu Chen yang keluar sebagai pemenangnya. Sesaat, ia mengejar Luli yang langsung pergi dari arena pertarungan. Mu Chen sangat marah kepadanya karena sengaja mengalah demi dirinya. Luli berkata, itu ia sengaja lakukan supaya Mu Chen bisa menjadi lebih kuat dan masuk ke dalam sekolah 5 besar. Apabila itu tidak ia lakukan, Mu Chen tetap diremehkan oleh orang lain. Kini, final penentu siapa yang berhak memasuki sekolah Bei Changling akhirnya tiba. Mu Chen dan Mu Bai akan bertarung satu sama lain. Mu Bai lalu tak segan-segan menyerangnya, yang membuat Mu Chen tak bisa bergerak karena ia sudah terikat oleh kekuatan Mu Bai. Mu Bai selalu berkata agar Mu Chen mengalah saja karena ia tak ingin menyakiti sahabatnya sendiri. Mu Chen yang keras kepala tentu saja tidak mau mengalah dan ia masih terus memaksa untuk bisa lepas dari kekuatan yang mengikatnya. Sesaat, pendeta tanpa wajah berada di sana tanpa disadari oleh orang lain. Burung merak mengatakan bodoh kepada Mu Chen karena sudah tahu tak memiliki kekuatan namun masih saja bersikeras ingin mengikuti ujian. Karena nadi mereka telah bersatu, maka burung merak tak ingin melihatnya terluka. Ia sesaat menggunakan kekuatannya untuk membantu Mu Chen. Dan seketika, aura biru keluar dari tubuh Mu Chen dan langsung menyerang Mu Bai. Alhasil, Mu Bai terpental keluar arena, dan Mu Chen keluar sebagai juaranya.
Mubai sesaat menjadi syok karena ia tak menyangka yang ia anggap lemah mampu mengalahkannya dengan begitu mudah. Begitu juga dengan Mu Chen yang merasa dirinya melakukan kecurangan. Namun ia tak bisa berkata apa-apa karena apabila ia mengatakan ada hewan burung merak di tubuhnya, maka semua orang tak akan percaya. Di lain sisi, pendeta tanpa wajah lalu kembali melaporkan kepada Mawar kalau pemilik kekuatan mantra Futu pasti berada di salah satu murid, yaitu Mu Chen atau Mubai. Untuk memastikannya, pendeta tanpa wajah akan datang ke negaramu milik Mu Chen dan ke negara Liu milik Mubai. Singkatnya, Mu Chen memarahi tindakan burung merak yang telah membantunya. Duel yang ia lakukan, ia ingin menang secara adil tanpa bantuan orang lain. Dan kini ia merasa bersalah dan tidak pantas menjadi pemenang. Burung merak justru memarahinya balik dengan berkata apabila Mu Chen terluka, ia juga ikut terluka. Alasan ia membantunya tadi karena ia tak ingin mereka sama-sama terluka. Alhasil mereka berdua pun bertengkar satu sama lain. 胜之不武，不仅对不起慕白，麻烦麻烦，真麻烦！臭小子，不知好歹！ Di negaramu, pendeta tanpa wajah datang menemui Mu Feng. Ia berkata kalau dirinya merupakan pengelana yang singgah dan hendak memberikan hadiah berupa sebuah jurus kekuatan hitam, asalkan dirinya diperbolehkan tinggal di negaramu untuk sementara waktu. Mu Chen yang melihatnya langsung menyadari kalau jurus itu sangatlah jahat, dan sesaat mantra Futu keluar dari tubuh Mu Chen yang membuatnya bisa menahan kesadarannya saat ini dan tidak jadi pingsan. Mengetahui kalau Mu Chen adalah penerus dari kekuatan mantra Futu, pendeta tanpa wajah seketika langsung menyerangnya. Untung saja Mu Feng berhasil menahan serangan itu. Si pendeta tanpa wajah langsung pergi dari sana. Mereka semua pun bingung siapa pendeta tadi, karena asal-usulnya masih belum jelas dan tiba-tiba menyerang Mu Chen. Setelah itu, si pendeta datang ke negara Liu. Di sana Tuan Liu melihat jurus hitam itu langsung merasa tergiur, karena kekuatan itu baginya sangatlah kuat. Tuan Zong, salah satu adiknya, mencoba mengingatkannya kalau jurus hitam di dalam gulungan itu memiliki aura jahat dan Liu tak boleh menerimanya. Namun Liu tetap bersikeras ingin menerima dan tidak memperdulikan perkataan dari Tuan Zong. Di saat Tuan Zong pergi, si pendeta tanpa wajah seketika menghampirinya dan langsung membunuhnya di tempat. Karena kehadiran Tuan Zong ia anggap sebagai penghambat rencananya nanti. Kematian Tuan Zong diketahui oleh Liu yang membuat ia merasa syok. Pendeta tanpa wajah yang datang ke sana mengaku kalau dirinya lah yang telah membunuh Tuan Zong. Liu yang marah seketika menyerangnya, namun ia kalah kekuatan dan justru dilumpuhkan dengan sangat mudah. Pendeta tanpa wajah berkata kalau ia ingin mendiskusikan sesuatu hal. Pendeta tanpa wajah memiliki rencana untuk membuat negara Liu menjadi jauh lebih kuat. Apabila Liu mau negaranya menjadi terkuat di dunia, maka Liu harus menjadikannya penasehat militer. Ia berjanji akan membuat negara Liu menjadi berkembang dan ditakuti oleh negara lain. Oleh karena itu, Liu yang tak bisa berbuat apa-apa mengikuti permintaannya. Singkat cerita, semua petinggi negara dikumpulkan. Di sini Liu mengarang cerita palsu dan mengatakan kalau adiknya, yaitu Tuan Zong, telah tewas karena terkena sebuah racun mematikan yang berasal dari negaramu, milik Mu Feng. Oleh karena itu, ia memanggil pendeta tanpa wajah untuk menjadi penasehat militer dan berencana menyerang negaramu untuk membalaskan dendam. Awalnya, petinggi negara tidak percaya karena mereka sadar negaramu baik terhadap negara mereka. Kejanggalan pun mulai terasa di saat mereka melihat ada seseorang yang sangatlah aneh yang tiba-tiba diangkat menjadi penasehat kerajaan. Karena Liu juga didesak oleh pendeta tanpa wajah, ia pun tak bisa berbuat apa-apa dan tetap memaksa mereka semua untuk bersiap menyerang negaramu.
dan memperluas wilayah kekuasaan.